Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Dewan Ilyas. Ini adalah video yang ketiga di playlist pembelajaran Python programming untuk membuat web dengan library Flash. Di video kedua ini kita akan belajar membuat sistem untuk melakukan routing, di mana kalau di video sebelumnya routing itu hanya mengarahkan ke fungsi atau prosedur tertentu. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana jika prosedur tersebut ingin menerima variabel. Ya, bentuknya itu agak mirip seperti kalau kita menggunakan metode get gitu ya. Buat teman-teman yang pernah belajar web programming tentang metode get, ini agak mirip gitu ya. Namun nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Oke, pertama kita eh, ini saya sudah buat file web 3.py, jadi setiap pertemuan atau setiap video saya buat file terpisah gitu ya, supaya mempermudah untuk dokumentasi. Di sini kita import dulu flashnya, from flash import flash, terus di sini kita buat seperti biasa apps sama dengan flash. Di sini underscore name underscore. Setelah itu di sini kita buat dekorator utama. Kita tulis di sini root apps ini apps.root. Nah, di sini saya nggak mau pakai dekorator nggak mau pakai routing home. Misalkan di sini saya mau bikin routingnya ke profil, lalu di sini dev profil. Oke, di sini saya return HTML-nya H1. Di sini slash H1 juga, di sini halaman profil. Oke, udah seperti ini dulu. Di bagian bawah kita panggil metode main-nya apps.run. Di sini debugnya sama dengan true. Oke, ini masih seperti yang sebelumnya. Kita coba dulu untuk running. Oke, ini udah running. Kita buka linknya di sini. Oke, kalau dibuka di sini dia nggak mau tampil, tapi kenapa? Karena kita nggak membuat root untuk home gitu ya. Nah, berarti kita harus panggil dulu metodenya melalui profile. Nah, ini muncul halamannya, halaman profilnya. Nah, yang ingin saya maksudkan di sini routing dengan parameter setelah profil ini, misalkan kita mau slash di sini nih, sisa sebelumnya slash Ilyas gitu ya, menampilkan profilnya Ilyas, slash Ridwan menampilkan profilnya Ridwan gitu. Jadi apa yang ada di URL itu akan mengirimkan variabel tertentu. Nah, caranya di coding yang kita miliki di sini kita tuliskan di sini nama variabelnya, kurung buka kurung tutup, ini apa namanya, siku, bukan siku ya, lebih besar lebih kecil gitu ya, lebih kecil lebih besar, lalu di sini tulis misalnya username. Nanti username ini akan diparsing ke metode profile di sini username. Lalu kemudian username yang ini akan dipanggil di sini ya. Panggil di sini bisa dot format username. Oke, harusnya nggak ada error. Jadi yang ini akan menampilkan username gitu. Oke, ini kita save. Kalau di save nggak ada error, kita bisa balik lagi ke halaman webnya. Nah, bagian ini kalau dipanggil itu dia nggak akan mau ya. Kenapa? Karena kita harus menyertakan URL di sini ya. Menambahkan URL-nya ya di sini. Dia harus ada parameter tambahan.
Nah, inilah yang membedakan dengan metode get. Kalau kita menggunakan get, itu boleh aja kan kosong gitu ya. Kalau di sini dia nggak bisa, di sini harus kita isi misalkan Ridwan, maka dia mau ini halaman profil Ridwan. Lalu kemudian di sini Ilyas, dia mau halaman profil Ilyas. Nanti apa yang ada di URL ini bisa kita pakai untuk banyak hal ya. Misalkan kita pakai untuk query dan lain sebagainya, tapi diperhatikan nanti aspek keamanannya gitu ya. Jangan sampai nanti kita bisa kena injection ya dari orang-orang luar gitu ya, dari hacker gitu. Nah, untuk parameternya juga bisa lebih dari satu ya. Kita tinggal buat slash di sini, lebih kecil, lebih besar. Di sini misalkan kerja gitu ya. Lalu di sini juga kita parsing kerja. Di bagian sini kita parsing juga kerja sebagai apa gitu ya. Lalu di sini kita tampilkan stringnya kerja. Oke, nggak ada masalah. Kita coba refresh di sini. Nah, ini juga akan error lagi teman-teman, karena di sini parameter rootnya dia cuma satu ya. Dia harus 2, Ridwan/dosen misalkan. Nanti baru bisa bekerja, Ridwan/youtuber. Dia bisa bekerja gitu. Nah, itu gunanya nanti tergantung teman-teman ya. Biasanya ini nanti untuk menangani sistem yang use case-nya kompleks gitu, atau halaman web nanti yang pohonnya atau subdirektorinya atau submenunya itu cukup banyak gitu. Dan biasanya kita membutuhkan parameter yang dilewatkan dengan template yang isinya masih sama gitu. Misalkan profil berita gitu, halaman berita nanti ada kategorinya gitu ya. Kategorinya misalkan sport, lalu kemudian entertainment, lalu politik dan lain sebagainya. Jadi nanti si berita itu sebagai fungsinya, dan sport, olahraga dan lain sebagainya, politik dan sebagainya itu sebagai parameter yang dilewatkan. Oke, itu aja untuk pembelajaran video ini. Jangan lupa untuk dicoba teman-teman. Ini codingnya silahkan di pause dan dicoba. Kalau yang baru ketemu di video ketiga ini, teman-teman bisa start dulu dari video yang pertama, mumpung nggak terlalu jauh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.